Yayasan Yayasan Bapak. Yayasan Ayah Bunda. Halo semuanya, kembali lagi ke Tripods. Kali ini mungkin hostnya agak berbeda ya, nggak apa-apa. Biasanya Pak Immanuel Adi, tapi hari ini ada pemeran pengganti saya. Jadi halo Mas Domu dan Mas Iman. Salam kenal, Marsha. Tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol ya di depan. Jadi hari ini tuh temanya lebih kepada, karena kemarin tanggal 2 Mei ya, 2 Mei kita ngerayain Hari Pendidikan, Hari Pendidikan Nasional. Jadi kita ngangkat tema nih kebetulan, penasaran kenapa sih ada teman-teman yang mungkin kuliahnya tuh di luar tapi kok pengen sih balik kerja ke Indonesia gitu. Jadi kita hari ini topik ngobrolnya seputar itu. Mungkin sebelum kita mulai, biar teman-teman yang dengar nanti juga kenal, kita boleh kenalan dulu kali ya. Dari latar belakang pendidikan sama keluarga mungkin. Sama boleh dikenalin dari perusahaan apa dan di bagian apa. Mulai dari mana? Silakan. Mas Domu yang datang duluan tadi, silakan. Oke, perkenalkan. Nama saya Daryl Domu Abadi, biasa dipanggil Domu. Saya dari Dharma Group di Dharma Polymetal. Oke. Lokasinya di Plan Cikarang ya. Terus pendidikan. Ya, boleh diceritain. Oke, saya mengambil S1 di Universitas Indonesia Depok di jurusan Teknik Metalurgi dan Material. Oke. Kemudian saya lanjut kuliah S2 di The University of Manchester di UK. Lulus di 2018, kemudian pulang ke Indonesia 2019 langsung mencari pekerjaan di sini dan bergabung dengan Dharma di Agustus 2019. Oke, beda sebulan lebih dulu daripada saya berarti Ya. di Ibu Triputra ya. Oktober ya? September. Oh, September. Berarti abis S1 langsung lanjut S2 atau sempat ada pengalaman kerja dulu, Mas Domu? Pengalaman pribadi, bukan pengalaman kerja ya. Oh, Me time. Me time. Me time. Ini S1 ke S2? Ya, S1 ke S2. Oke. Saya sempat, sebenarnya bukan me time juga sih, belajar bahasa ya waktu itu ya. Untuk persiapan ke Inggris. Ke Inggris, tapi memang dari awal emang udah ada plan mau sekolah di luar. Ya, waktu itu sebenarnya opsi saya ada dua sih, Bu. Antara ke Jerman atau ke Inggris. Makanya saya sempat belajar bahasa Jerman juga di Goethe Institute. Iya. Jakarta Pusat. Mantap. Nah, cuma setelah dipikir-pikir, saya ingin cepat kerja ya. Sedangkan Jerman itu 2 tahun harus pendidikannya. Oke. Di Inggris menawarkan setahun. Akhirnya saya waktu itu memilih untuk ke Inggris saja. Oh ya sudah. Jadi sempat dah jalan Goethe 6 bulan, ambil yang paket gitu. Tapi pindah haluan. Oke, thank you Mas Domo untuk perkenalannya. Mungkin kita ke Mas Iman dulu. Silakan Mas Iman. Ya, perkenalkan saya Iman. Nama saya Cairiman. Jadi kadang orang suka salah pembacanya Chairman. Bener Mantap, juga. Doa Mungkin memang nama adalah doa ya kan. Kita doakan bersama ya kan. Chairman. Oke. Jadi panggilannya Iman. Background keluarga, saya anak bontot tidak terencana. Bontot tidak terencana. Jadi, Mas Domu kalau nggak salah juga anak bungsu Iya, ya. Ini betul bungsu sekali. terencana atau enggak? Oh, terencana. Jadi saya beda sama kakak saya yang paling muda aja itu belasan tahun. I see. Jadi nggak kerasa kayak anak sendiri lah, kayak anak tunggal Kayak anak rasanya. tunggal. Background pendidikan saya sama kayak Mas Domo, engineering. Oke. Cuma saya teknik elektro. Teknik elektro. Kuliahnya dulu di Bandung di ITB. Karena memang ya pengennya dulu tuh energi gitu ya. Jadi nggak jauh dari listrik. Lulus dari ITB, kerja dulu, sempat kerja. Nah, waktu itu nggak jauh-jauh dari energi, saya kerjanya di oil and gas dulu. Di perusahaan minyak, 2 tahun. Tapi karena ada ya gunjang-ganjing lah ya di perminyakan, akhirnya saya belajar, saya baca-baca, oh ternyata list energi ini arahnya ke renewable. Jadi saya mencari tahu dan akhirnya memutuskan untuk sekolah lanjut. Jadi S2 saya dapat sama negaranya di Inggris juga, tapi kotanya di London. Dan waktu itu sama programnya setahun juga dan topiknya renewable energy. Dan kenapa pulang waktu itu ya memang saya kebetulan LPDP, jadi beasiswanya dari Indonesia.
Ya. Ya, jadi memang syarat pertamanya harus pulang. Harus pulang, mengabdi di Indonesia. Karena podcast ini ya, saya kan jadi nyari-nyari juga nih. Katanya ada mahasiswa yang nyangkut ya, nggak pulang-pulang di sana. Walaupun LPDP klaimnya katanya duitnya dibalikin sih. Harusnya. Lalu saya pulang, saya bergabung sama ATW. Jadi waktu saya pulang, belum banyak perusahaan renewable saat itu. Dan ada salah satu perusahaan namanya ATW Solar, baru mulai waktu itu fokus di energi surya. Jadi sebagai salah satu renewable energi. Dan tadinya ATW Solar dimiliki oleh pribadi. Dan kebetulan baru tahun lalu, itu kita bergabung ke keluarga Triputra. Ya, kira-kira begitu perjalanannya. Yes, oke, sip. Terima kasih Mas Iwan dan Mas Domu. Kalau Mas Domu tadi nggak jalur beasiswa juga atau? Oh, saya jalur beasiswa orang tua ya. Namanya ini, apa namanya? Yayasan ABI. Yayasan ABI. Yayasan Bapak. Yayasan Ayah Bunda ya kan? Bunda. Iya. Oke, tapi kebetulan dua-duanya sama-sama milih di UK ya akhirnya. Kalau Mas Domu, apa sih pertimbangannya waktu, kan tadi sempat ada opsinya ke Jerman atau ke UK gitu kan? Ada nggak sih pertimbangan lain? Maksudnya bisa jadi ke luar negerinya tuh yang negara lain yang sama-sama 1 tahun gitu mungkin. Kalau Mas Domu pertimbangannya apa? Ya, kalau saya sendiri di keluarga memang abang dan kakak saya itu sudah di UK sebelumnya. Saya tuh bahkan di universitas yang sama kakak saya di Manchester juga. Jadi istilahnya sudah ada inilah role modelnya. Udah ada pendahulunya gitu ya. Ya mungkin ada di negara lain, saya kurang paham ya. Mungkin ada juga yang menawarkan setahun. Cuma yang namanya kalau ada yang lebih familiar dan juga bahasanya Inggris yang udah dipelajarin dari kecil, bisa lebih cepat kan? Bisa karena lebih memang enak adaptasinya gitu kan? Ya, karena goal saya tuh memang waktu itu ingin segera bekerja ya. Seperti itu. Kalau Mas Iman? Kalau saya, memang waktu itu kan saya energinya itu lebih advance ya kalau ngomong dalam konteks energi, renewable energy. Jadi belum waktu saya riset di beberapa negara, termasuk di Indonesia juga gitu ya. Memang saat itu belum banyak yang menawarkan program di tahun itu ya. Untuk yang fokus ke renewable energy. Dan ada beberapa negara pilihan sebenarnya, termasuk waktu itu saya yang paling dekat ada Inggris dan Amerika. Tapi ini juga jadi pembelajaran gitu. Inggris ini memang sangat pintar bermarketing gitu. Jadi memang ya kan programnya sangat menarik. Jadi memang mereka bisa menyediakan sebuah program yang di custom lah ya, yang dirancang untuk spesifik satu topik gitu loh. Dan waktunya juga 1 tahun. Lebih cepat lah ya gitu. Dan itu yang akhirnya ya udah saya akhirnya memutuskan ke sana. Kalau Mas Domu, sorry tadi S2-nya jurusan? Saya di Teknik Manufaktur Advanced Manufacturing Technology. Advanced Manufacturing Technology, Dan ada belakangnya, and System Management. Dia pintar tuh seperti yang Pak Iman bilang tadi. Jadi memang kayak lebih spesifik kali ya jurusannya. Jadi memang kalau kita udah tahu pengennya tuh sana, bagian itu mungkin jadi pilihan yang tepat gitu kan akhirnya. Karena kalau dilihat negara lain kadang yang program 2 tahun, itu biasanya dia kayak di sini nih, kita tahun pertama belajar general dulu, nanti baru tahun kedua ada fokus gitu, ada fokus topik gitu. Jadi kalau Inggris enggak, dari awal udah langsung fokus aja gitu ya. Nah kan berarti Mas Domu sama Mas Iman tuh pernah ngerasain lah ya bedanya S1 kuliah di Indonesia sama S2 kuliah di sana. Dan mungkin ya pernah punya teman-teman juga di sana yang ya S1-nya juga sama-sama di luar negeri gitu. Apa sih bedanya kuliah di Indonesia sama di luar? Boleh, silakan Mas Domu. Ya, yang pertama mungkin untuk teknik ya paling kerasa fasilitas teknologi. Apalagi saya di bidang desain software-softwarenya. Bisa dibilang di sana itu mungkin kerjasama dengan perusahaan tuh baik ya. Jadi dananya juga kenceng ya buat mengadakan fasilitas. Nah itu kerasa sekali buat saya bisa istilahnya akselerasi kemampuan. Kalau di engineering kan ada SolidWorks misal atau CATIA, itu bisa langsung nyobain di sana. Sedangkan kalau di Indonesia kan lebih banyak karena software terbatas, jumlahnya terbatas, ya ganti-gantian. Kadang nggak bisa maksimal. Lebih terbatas lah ya. Lebih terbatas. Itu satu. Yang kedua,
Juga istilahnya pandangannya tuh berbeda ya. Apalagi kampus-kampus di Inggris tuh kan udah lebih tua daripada yang di Indonesia ya. Pengalaman engineering mereka itu udah istilahnya ratusan tahun. Jadi udah banyak istilahnya punya banyak masukan lah, referensi dibandingkan di Indonesia sendiri yang mungkin yang paling tua aja ITB tekniknya juga masih belum setua Imperial College Yang atau di Inggris. Manchester misalnya. Itu sih mungkin. Oke. Kalau Mas Iman? Ya tambahan aja sih ya, mirip lah ya. Iya. Tapi ya mungkin dari sisi apa ya, keramahan dan apa ya, gimana mereka menservis kita sebagai calon Mahasiswa, calon pelajar. mahasiswa gitu ya. Jadi sangat apa namanya, responsif, Oke. dijelaskan dengan sangat baik, alurnya semua dijelaskan dari awal, dan apa namanya, dashboard mahasiswanya juga udah lengkap. Kita dari awal udah dikasih tahu mau belajar apa, dan udah dikasih materinya dari awal. Oke. Jadi kita udah tahu harus ngapain. Jadi untuk dan kebetulan memang saya melihat waktu itu Inggris sangat apa ya, mengencourage buat mahasiswanya itu untuk lebih inisiatif. Jadi mungkin kalau sama negara yang seperti Jepang yang lebih ngatur, tapi kalau di Inggris memang dia lebih ya udah, kalau mahasiswanya semangat mau belajar ya akhirnya bagus, kalau enggak juga ya udah gitu. Ya, jadi Ya kan? ditentukan oleh kayak keinisiatifan masing-masing ya. Kayak kalau lo inisiatif ya lo akan dapat banyak, lo akan dapat Ya. banyak exposure. Ya. Tapi kalau misalnya lo kurang Ya. inisiatif ya udah seadanya aja. Betul. Nah, mungkin itu yang akhirnya mungkin jadi pedang bermata dua gitu. Makanya kadang ada mahasiswa kalau di Inggris ada yang nyangkut lanjut di sana, ada yang nyangkut juga nggak Nggak kelar-kelar. kelar-kelar. Ya kan, karena Iya, ya mau main pun juga terserah lo. karena waktu yang mungkin nggak tahu di Mas Domo, di jurusan saya kuliah kan setahun, 8 bulan itu kita cuma belajar. Ujiannya itu di Akhir. bulan ke-9 Oh, sebelum kita ngerjain final project. final project. Jadi mau main 8 bulan itu bisa aja. Bisa aja. Jadi kan mungkin beda-beda kali ya Kalau saya langsung final project di awal. di awal. Iya, terus kolokium di bulan ke-6. Oke. Udah. Jadi itu sih. sistem belajarnya juga ada perbedaan lah ya Iya. gitu. Mirip-mirip lah kalau saya lihat. Ya mungkin itu yang akhirnya berbeda dengan Indonesia, dan ya akhirnya lebih, ya untungnya akhirnya saya mendapat perspektif pandangan baru yang membuat apa ya, mungkin pikirannya lebih ya mengikuti ke sana gitu. Oke. Nah, kalau misalnya itu kan tadi dari sistem pendidikannya kali ya, Ya. sama sistem pengajarannya segala macam. Kalau misalnya dari segi kayak budaya gitu, waktu pas S2 di sana gimana sih adaptasinya, proses adaptasi, kayak apa sih perbedaan budaya yang dihadapi sama Mas Domu sama Mas Iman? Gantian? Silakan deh Mas Mas Iman Iman. dulu. Jadi kalau budaya, justru saya ke sana karena kebetulan mungkin saya di ibu kota ya. Ya, di mana? Jadi memang lebih apa ya, beragam etniknya Oke. yang ada di sana. Dan itu yang akhirnya membuat saya justru berkaca, kok di Indonesia harusnya begini. Jadi kalau dibilang ya kalau budaya kita lebih kaya segala macam, tapi di sana secara sehari-hari toleransinya lebih tinggi. Punya contoh nggak Mas, kayak pengalaman apa gitu? Ya kalau ngomongin, saya waktu itu tinggal di area yang itu orang kulit hitam. Jadi kan memang ada zonasi lah ya, tempat tinggal kan ada preferensi. Dan ya ternyata beda gitu sama bayangan waktu di Indonesia. Mereka sangat welcome, sangat ramah gitu ya. Terus bukan cuma saya sehari-hari, tapi saya waktu itu dari 20 orang di kelas, itu setengahnya Chinese. Oke. Yang mungkin kita bayangannya kan, wah orang apa ya, kadang-kadang mereka kan arogan gitu, nggak mau berkomunikasi. Tapi ternyata saya dapat pandangan juga, mereka ternyata memang karena bahasanya sulit. Bukannya sombong Bukannya gitu. sombong. Tapi bahasanya sulit, Yes, kayak gitu. Terus saya juga dapat lagi, saya punya teman itu orang Palestina. Oke. Jadi ya mungkin dia banyak kasih pelajaran hidup juga gitu ya, gimana di sana, dan mindset dia bahwa walaupun di sana keadaannya sulit, tapi tidak membuat ya minimal dia ya itu menyerah gitu. Justru malah saya pengen belajar lebih supaya bisa ikut maju gitu negara saya gitu. Ya itu sih yang akhirnya budayanya jadi dapat banyak gitu di sana.
Oke, exposure ya diversity-nya ya akhirnya, dan itu ya sedikit banyak pasti membentuk Mas Iman sama Mas Domo juga ya dalam berperilaku gitu. Kalau Mas Domo gimana? Kalau saya mungkin hal-hal sepele kali ya, lebih seperti yang udah disampaikan Mas Imam juga. Ini saya mungkin nambahin contoh terkait waktu ya, punctuality ya. Itu sangat terasa sekali karena saya dari kecil pun di Indonesia sangat tepat waktu ya. Paling nggak bisa tuh bikin janji jam 6 baru datang jam 7. Sedangkan di sini kan kadang mungkin karena masa temen atau apa ngaret-ngaret. Nah di sana tuh memang baik yang formal atau informal tuh mereka tepat waktu ya, terasa sekali bedanya. Jadi istilahnya saya merasa waktu saya dihargai, saya juga menghargai waktu mereka. Kita bisa ngelakuin aktivitas yang lain juga masing-masing. Itu satu. Terus yang kedua juga ini dari pandangan saya juga, mungkin orang sana tuh cenderung lebih terbuka dengan pikiran-pikiran yang kurang umum di sini. Istilahnya terlalu open minded lah kadang kalau di sini bahasanya. Sedangkan padahal kita kalau mau explore science kan butuh berpikir yang lebih open mind, kritis ya kadang-kadang. Lebih nyeleneh gitu ya kadang-kadang. Nah itu saya istilahnya merasakan sekali perbedaannya kadang di sini dengan di sana. Kalau di sini kadang saya harus hati-hati dengan kata-kata saya atau cara menyampaikan hal yang sama. Sedangkan di sana saya kan orangnya lebih frank kayak kadang ngomong apa adanya. Lebih bebas lah buat orang seperti saya di sana. Sama soalnya seperti yang Mas Imam bilang juga, di sana tuh mungkin sudah terbiasa dengan multicultural ya. Udah biasa, yang multicultural itu bukan antar provinsi lagi. Bahkan yang warna kulitnya beda, agamanya beda, sudut pandang budayanya beda. Jadi mungkin sudah terbiasa dengan seperti itu. Dengan perbedaan-perbedaan culture yang ada tuh, pas Mas Domo sama Mas Iman belajar di sana tuh, gimana sih interaksinya? Terus ada kayak culture shock-nya nggak? Gimana sih? Kan maksudnya waktu S1 kan dan sekolah di Indonesia terus ya gitu. Kita terbiasa dengan, ya kalau orang Indonesia kan kayak guru nanya nih kayak siapa yang mau nanya, takut gitu kan, takut dianggap kayak ih sotoy banget kayak, atau kayak si paling mau kelihatan gitu, atau kayak orang kan kadang suka anggapnya duh nggak usah nanya nih biar cepet kelar kelasnya kalau pas kuliah kan gitu. Nah itu gimana sih waktu transisi ke S2? Kalau masalah culture itu sih mungkin karena orang S2 ya, saya rasa mungkin di Indonesia pun sama ya. Jarang istilahnya bertindak seperti itu, kayak udahlah biar cepet. Karena orang yang udah mau S2 tuh rata-rata memang dia udah berani spend uang segitu, atau misalnya beasiswa memang karena pengen serius. Jadi udah cenderung ya sudah formal. Ya maturity-nya juga udah beda ya. Beda levelnya. Mungkin tuh terjadi di level S1 mungkin ya. Tapi kalau S2 sih saya lihat untuk budayanya seperti itu. Kalau untuk culture shock-nya sih lebih shock karena ternyata serumpun, misalnya sama dengan saya lah, orangnya tepat waktu, langsung to the point. Ya, kebetulan Mas Domo juga tipikal yang kayak gitu ya, jadi nggak terlalu yang culture shock gimana. Ya mungkin yang mirip sama orang kita suka basa-basi lah kalau orang Inggris tuh, dibanding sama orang negara lain. Contoh Jerman saya ambil. Kadang kalau kita pakai dandanan yang salah, teman saya kan ada orang Jerman, dia bilang akan terang-terangan, oh you look ugly. Lebih straightforward lagi ya. Tapi kadang buat orang kayak saya lebih penting tahu gitu. Ya, oh, kalau di Indonesia itu juga nggak sopan ya, kadang langsung, oh jelek banget sih. Pasti caranya bagus, itu mungkin kalau dirapiin dikit lebih tampan. Gitu. Kalimatnya lebih positif, gitu ya, harus dibungkus dengan lebih positif. Nah, seperti itulah kira-kira. Kalau Mas Iman gimana dia pengalamannya? Ya kalau culture shock-nya ya bisa dibilang sih karena mungkin tadi sangat beragam. Ya jadi mungkin masing-masing juga punya ya menempatkan dirinya masing-masing lah ya. Untungnya sih waktu itu di sana juga nggak ada tuh saya kejadian di mana ada ketemu orang yang karena shock teman-teman gitu ya. Karena semuanya ya udah kita sama-sama tahu lah ya, beda-beda tiap orang gitu. Dan mostly emang pendatang ya? Pendatang. Apalagi engineering di Inggris memang nggak banyak kurang orang populer. Inggris, kurang populer. Jurusan bisnis itu banyaknya kalau orang kalau di native-nya. Jadi ya itu sih, dan syukurnya tadi karena memang budayanya lebih inisiatif dan tadi kayak Mas Domo bilang biasanya orang-orang S2 yang itu udah serius gitu ya sekolahnya, jadi sama-sama profesional dan saling bantu. Jadi ya mungkin kalau di S1 dulu bisa ketemu temen yang aduh nggak bisa tiba-tiba jago gitu. Ya kalau di sana sih nggak ada gitu. Ya. Merendah untuk meroket. Ya nggak ada kan ya kayak gitu. Yang pelit-pelit gitu nggak ada lah. Oke. Nah, mulai nih kita masuk ke pertanyaan kayak beralih kayak ke dunia pekerjaan gitu.
kalau tadi kan Mas Iman LPDP, jadi memang ada kewajiban untuk mengabdi kembalilah ke Indonesia. Tapi di luar prasyarat itu gitu. Kalau dari Mas Iman sendiri, kenapa sih memilih untuk balik ke Indonesia? Atau sebenarnya memang pernah punya pemikiran sih kayaknya lebih enak gue kerja di UK deh gitu? Waktu saya mencari tahu lebih mengenai bidang saya ya, mungkin sebelumnya waktu S1 kan ya kita belajar di kelas aja. Mungkin kalau ngomongin mimpi dulu ya pengen jadi apa ya, pengen jadi insinyur gitu, jadi nggak kebayang gitu ya. Tapi setelah waktu saya mau S2 kan akhirnya jadi baca lebih banyak. Dan dalam konteks bidang saya, yaitu energi dan lebih spesifiknya kelistrikan, saya menemukan bahwa ya ternyata negara kita itu sangat tertinggal dalam hal kelistrikan. Nah, salah satunya masalahnya itu ya kalau dilihat kan kita ini kan beribu atau belas ribu pulau, ya kan. Dan listrik ini kan butuh jaringan. Dan nggak semua pulau punya jaringan. Bahkan pulau yang punya jaringan pun aja karena luas, misalnya contoh di pulau besar Kalimantan, nggak menjangkau juga semua. Jadi bisa dibilang jumlah masyarakat Indonesia yang mendapatkan listrik itu masih sangat jauh dari ideal. Mungkin kalau ngomongin data, ada data yang bilang bahwa elektrifikasi di Indonesia sudah 90% lebih. Tapi kan kalau kita lihat lebih dalam lagi, konsumsi listriknya kalau dibanding Malaysia itu kita seperempat Malaysia per kapita per orang. Dibanding Singapura itu 1/10. Jadi dan itu kan ada data juga yang memperlihatkan bahwa ada korelasi positif antara konsumsi listrik dari sebuah negara dengan perkembangan ekonominya. Iya, padahal kan sebenarnya kalau dibandingin kita punya masyarakat jauh lebih banyak ya. Tuh. Nah itu yang membuat kan akhirnya kalau kita itu mungkin nomor 4 secara populasi, tapi secara ekonomi nggak nomor 4 gitu. Nah itu yang akhirnya ya memang jadi salah satu topik saya lah waktu saya apply ke LPDP. Dan ya bukan cuma masalah syarat gitu, ya itu sebuah komitmen sih kalau di saya yang akhirnya ya untungnya dan saya dikasih kesempatan saya pulang bisa benar-benar menjalankan itu gitu sampai sekarang. Oke, dan kebetulan kerjanya juga kan di bidang itu ya, jadi pas lah cocok. Betul. Oke, kalau Mas Domo gimana? Kalau saya itu awalnya hanya terpikirkan tuh akan bekerja di manufaktur ya. Makanya S2 saya pun kan sebenarnya teknik. Udah spesifik. Ya, manufaktur. Advanced manufacturing. Mutakhir lah kalau bahasa Indonesia ya kan. Nah cuma teknologi yang saya ambil untuk disertasi saya pun, saya kan mengambil 3D printing ya. Additive manufacturing. Itu sepertinya juga di Inggris pun belum bisa dijadikan model untuk mass production ya, produksi massal. Karena cost-nya yang cenderung konsisten, nggak bisa kayak berskala. Kalau jumlah banyak jadi lebih murah, jumlah dikit mahal. Tapi ada juga ilmu lain selain itu kan robotisasi. Walaupun ternyata setelah saya terapkan di industri, robotisasi sendiri nanti banyak kan juga masih di-handle sama vendor-vendor. Saya lebih ke arah mengarahkan saja. Nah, waktu itu saya memang belum spesifik otomotif ya. Cuma waktu saya mencari pekerjaan, terus melihat Dharma itu fokusnya di komponen otomotif. Terus juga waktu itu tuh ada kerja sama pemerintah ya, antara Hyundai Korea dengan pemerintah Indonesia. RI, yaitu bebas pajak untuk produknya Hyundai. Tapi syaratnya mereka harus mengembangkan litbang perusahaan lokal. Nah, terus saya waktu itu akhirnya melamar ke Dharma, masuk, dan nggak lama tuh dari atasan saya mempercayakan saya dengan background saya yang S2 ini untuk memegang departemen R&D. Nah waktu itu memang di situ saya lihat prospeknya tuh bagus. Apalagi di Indonesia selama ini kan untuk otomotif ya. Jadi otomotif itu kan desain gambar itu masih rata-rata harus dikirim dari Jepang atau Korea atau Cina. Sedangkan Indonesia tuh belum ada dikasih kesempatan lah untuk menggambar sendiri, kecuali kalau memang mau bikin mobil merek sendiri. Sedangkan investasinya kan pasti besar ya. Belum lagi bersaing sama merek-merek tertentu yang udah merajalela. Udah lama lah gitu ya. Nah, tapi kali ini ada kesempatan nih.
Saya lihat, dan kebetulan Dharma salah satu yang jadi kandidat pelanggan ini. Nah, disitulah saya akhirnya istilahnya merasa emang S2 saya tuh bisa dikepake lagi nih. Walaupun agak harus disesuaikan lah. Seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Mas Iman dan Mas Domu gitu ya, apa sih pembelajaran yang yang didapat waktu S2 di luar gitu, yang sekarang diterapin di pekerjaan gitu? Satu, secara teknikalnya gitu ya, maksudnya kayak Mas Iman belajar tentang renewable energy, terus mungkin boleh ceritain dikit nih kayak di ATW Solar tuh seperti apa sih industrinya, terus ilmu apa sih yang kepake gitu. Mas Domu mungkin ini boleh diminum juga, boleh di... Oh, boleh deh. Ya, minum dulu. Saya ikutan deh. Yes, boleh silakan. Aus ya, kayak ngomong terus soalnya kan. Sama nanti juga Mas Domu sharing juga, maksudnya advance manufacturing tuh belajar apa dan apa sih kaitannya sama pekerjaannya Mas Domu sekarang? Jadi ya mungkin mulai dari hal teknis, karena saya belajar renewable energy dan hubungannya juga dengan jaringan kelistrikannya. Jadi ya kalau dibilang sekarang Indonesia ini kan bisa dibilang implementasi atau pemanfaatan energi surya spesifiknya itu masih sangat rendah. Jadi mungkin sebagai gambaran aja, sampai sekarang kapasitas yang dipasang di Indonesia untuk solar panel itu baru 500 megawatt. Ya, mungkin sebagai gambaran itu 500 megawatt kan dari, mungkin kalau dihitung dari kita merdeka sampai sekarang nih, total. Vietnam itu pernah 1 tahun pasangnya 10 gigawatt, jadi 10.000 megawatt dalam 1 tahun. Jadi itu mencerminkan bahwa bagaimana ketertinggalannya kita. Iya, diskrepansinya ya. Nah, tapi pemerintah selalu bilang potensinya itu 200 gigawatt, bahkan lebih dari sana. Jadi kalau bisa dibilang di masa depan, ya energi surya itu bisa melistriki Indonesia secara sebesar 100% gitu. Kita bisa benar-benar memakai energi surya, karena secara lokasi pun kita juga kan ada di Khatulistiwa. Jadi ya ilmu-ilmu itu yang saya dapat, dan juga ya bagaimana supaya si energi surya ini bisa diserap di jaringan gitu. Itu teknis gitu ya. Lalu kalau dari sisi ya perspektif lah ya yang saya dapat, ya tadi hal apa ya mengenai inisiatif tadi ya. Jadi itu mengajarkan saya bagaimana pentingnya kedisiplinan. Jadi sampai sekarang, dari mulai dulu ATW Solar terbentuk dan saya menjalankan sampai sekarang punya tim gitu ya. Nah itu yang memang akhirnya itu yang saya turunkan lah ya. Itu yang saya turunkan itu lah kayak disiplinnya, terus inisiatifnya, itu yang akhirnya Mas Iman coba build lah dengan tim. Betul, bagaimana itu saya bisa punya ilmu itu saya turunkan gitulah ya ke tim saya gitu. Dan tadi masalah juga mengenai cara pandang open mindednya. Jadi ya kalau kita salah gitu ya kita harus bercermin juga terhadap diri kita gitu. Jadi ya jangan main salah-salahan. Bukan blaming gitu ya. others-nya, tapi lebih ke ya introspeksi kita juga apa yang perlu diperbaiki. Betul lah ya. Dan itu yang sebenarnya waktu saya mungkin sedikit lompat ATW masuk ke Triputra, mengenal value-nya Triputra gitu ya, ya emang cocok gitu dari awal gitu, karena ada 2 poin ya. Kalau masalah excellent gitu ya, itu kan mengenai teknis lah ya. Tapi ya compassion sama humility itu loh yang akhirnya perspektif dulu itu saya bawa ke sini gitu dan cocok gitu. Ya tadi blaming others itu kan juga salah satu value-nya Triputra tuh, do not blame others. Terima kasih sudah diingatkan. Oke, thank you Mas. Kalau dari Mas Domu gimana? Kalau saya sih untuk teknisnya mungkin setengah 50% lah dari apa yang saya pelajarin. Karena seperti yang saya bilang tadi kan, untuk fokus saya kan di 3D printing ini belum begitu, bahkan di negara asalnya pun juga belum begitu maju ya. Nah, cuma mungkin untuk teknis seperti robotisasi, Six Sigma, manajemennya, itu karena kebetulan saya di manufaktur juga, ya nyambung lah istilahnya. Saya udah ada dapat start awal, dan saya juga masuk di R&D di sana. Selain terkait mesin-mesin, saya juga merancang
menggunakan software-software sana. Nah, memang ada hal-hal yang tidak bisa dipelajari di S2 ya, malah baru bisa belajar tuh di pas kerja. Karena hal-hal tersebut itu bersifat istilahnya apalagi riset ya, antar kerjasama rahasia antar perusahaan ya. Jadi dibuka tuh pasti karena ada benefit keduanya. Nah, itu salah satu yang saya ambil dari S2. Nah, untuk secara mindsetnya itu seperti yang Mas Iman juga bilang tadi, disiplinnya, terus tidak kaku ya dalam istilahnya bersikap ya, cenderung terbuka karena sudah biasa menerima berbagai macam model orang. Dan kita juga jadinya karena udah biasa berhadapan dengan berbagai macam model, tahu loh untuk yang karakter seperti ini cara berinteraksinya bakal seperti ini. Sehingga saat jadi atasan pun kita juga tahu nih kalau punya anak buah yang seperti ini handle-nya gimana nih. Itu mungkin kelebihan yang saya rasakan ya saat saya belajar di sana yang bisa saya terapkan. Okay. Tapi memang kebetulan Mas Iman sama Mas Domu emang belum pernah punya pengalaman kerja di luar juga ya. Jadi maksudnya kan di sana belajar, belum ngerasain nih kayak kerja di sana tuh juga mungkin budayanya ada perbedaannya juga kali ya belajar sama kerja. Sharing dikit aja sih, adik aku juga kebetulan kuliah di S1-nya di Hong Kong. Terus dia kerja tuh sempat 3 tahun di Hong Kong. Pas balik ke sini, dia ngotot dong kayak, aduh kayak aku udah bosen nih kayak kerja di sana. Baliklah dia ke Indo. Terus aku iseng lah nanya, gimana di Indo kerja? Kenapa ya di Indo tuh bisa kayak jam 10 gitu turun dulu ngopi. Terus apa dia bilang, bisa ngopi gitu, terus baru balik lagi kerja. Oh ya buat kita kan kayak, ya biasa sih kadang-kadang gitu. Soalnya kalau di Hongkong, emang kalau di Hongkong gimana? Ya lu masuk kerja, duduk kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, ya udah break lunch aja gitu. Ya tapi ya itulah ya perbedaan budaya itu pasti kita temuin lah ya. Kita juga kerja sama sesama orang Indo kadang-kadang juga beda juga ya gitu. Kita dibesarin sama orang tua gimana, ya kadang-kadang ngaruh juga ya ke kerjaan. Tapi kalau menurut Mas Iman sama Mas Domu, kalau aku lihat jurusan kuliahnya tuh emang spesifik banget dan ya mungkin di Indonesia belum ada juga kali ya yang jurusan itu gitu. Menurut mas-mas kalian nih, industri kita tuh sebenarnya udah siap untuk menerima mahasiswa-mahasiswa itu. Oke. Jadi kalau ngomongin udah siap, sebenarnya makin kesini kan sebenarnya informasi ini semakin merata ya. Jadi apa yang orang Inggris tahu, orang Indonesia juga tahu sebenarnya. Dan mengenai potensi, ya tadi Indonesia kita negara terbesar nomor 4 gitu di dunia, baik secara populasi, mungkin juga secara luasan area juga kita cukup besar. Nah itu menurut saya kalau dibilang siap sih kita sangat siap sih. Ya maksudnya kan? Marketnya tuh ada banget lah, tempat untuk eksperimennya juga ya, ada. Tapi memang ya tantangannya banyak. Karena kan ya macam-macam lah ya, ada faktor internalnya, mungkin kita juga punya capability masih terbatas, maupun dari sisi eksternalnya yang banyak banget aspek-aspek yang ya kita regulasi, harus lihat, infrastruktur. Ya, tapi kalau bilang siap ya pasti siap gitu kan. Dan bisa dibilang kan kita berdua di sini juga ilmu-ilmu kita sebenarnya belum fully implemented. juga, ya kan? Jadi masih ada ruang lah masih banyak ruang, dan itu yang mungkin akhirnya menurut saya sih nggak perlu takut ya kalau udah S2 di luar, misalnya ilmunya spesifik terus pulang ke Indonesia nggak ada. Takut nggak ada kerjaan gitu. Bahkan mungkin kalau dibilang misalnya yang nggak kepikiran nuklir aja misalnya, itu aja udah ada juga sebenarnya rencananya gitu. Menurut saya sih jadi sangat siap. Oke, ada aja lah ya lapangan pekerjaannya. Gitu. Kalau Mas Domu gini? Sama seperti yang Mas Iman bilang. Menurut saya sudah sangat siap sih. Bahkan dari Dharma Group sendiri yang bagian Triputra juga, Dharma Polymetal sudah berani loh untuk salah satu kandidat yang pertama nih di Indonesia mau jadi drawing maker juga untuk komponen otomotif sasis. Sasis itu kan istilahnya komponen yang safety, jadi cenderung susah ya. Lebih kompleks. Ya, kalau kita bisa pun belum tentu pelanggan kita tuh mempercayai kredibilitas kita. Dan yang kedua pun sebenarnya secara tidak langsung seperti bidang saya 3D printing. Dari tahun 2023 saya juga udah berhasil nih nerapin, bahkan dari Dharma investasi mesin 3D printing yang besar. Dan itu juga sudah mulai dipromosikan ke pelanggan-pelanggan kami seperti Honda. Jadi misalnya untuk model pertama nih, show model geometrinya nanti di 3D printing misalnya. Terus nanti baru kalau udah oke secara dimensi,
Baru jalan prototype bikin. Soalnya kan cost-nya kan beda tuh. Kalau yang cuma dengan 3D printing pakai filamen, sama langsung kita investasi bikin cetakan dice. Nah, itu salah satu aplikasi teknologi yang saya dapat di Inggris, tapi saya terapkan di Dharma. Mungkin untuk sekarang masih sedikit ya, karena memang juga orang mungkin belum terlalu banyak berpikir sampai, mungkin seperti yang Mas Emil bilang, khawatir gitu loh. Jangan-jangan balik ke Indonesia, saya malah nggak dihargain. Menurut saya jangan takut. Justru di saat-saat seperti inilah, saat Indonesia mau berkembang ini, kesempatan tuh paling besar. Opportunity-nya banyak. Bisa jadi the first generation untuk istilahnya agent of change-nya lah. Itulah kalau istilahnya kalau memang ingin menekuni sampai master S2, jangan ragu-ragu, justru balik ke negara asal yang ada kesempatannya. Kalau di sana kan kamu bersaingnya akan dengan berbagai macam orang yang sekolah di sana juga, pastinya. Seperti itulah kalau dari saya. Tapi kalau aku ngerasa ya, maksudnya kalau yang aku tangkap dari Mas Iman sama Mas Domo tuh kesamaannya, mas-mas kalian tuh udah punya end in mind juga sebenarnya. Kayak apa sih yang pengen gue kejar, apa yang pengen jadi passion gue gitu. Jadi nentuin kuliahnya tuh apa juga udah pas lah, dan mungkin mas-mas kalian juga udah research lah ya, kayak if gue balik ke Indo, apa sih opportunity yang ada gitu. Dan itu menurut mas-mas kalian kayak penting nggak sih untuk, apakah itu menjadi langkah pertama if kita memilih untuk kuliah lagi gitu? Ya menurut saya ya memang harus begitu caranya, ya kan. Apalagi kalau dilihat sekarang perkembangan zaman mengenai ya salah satunya misalnya AI gitu ya, artificial intelligence, di mana ya komputer itu sudah dirancang seperti manusia, bisa mikir, bisa riset, bisa menentukan pilihan. Ya apalagi manusia, itu kan. Nah itu yang sebenarnya mungkin harus lebih banyak di apa ya, mungkin dipelajari ya oleh generasi sekarang dan mendatang. Karena kan kalau enggak, akhirnya kalau enggak kita saingan aja sama mesin nanti kan. Iya benar. Padahal yang menciptakan mesin awalnya juga manusia ya. Nah itu menurut saya jangan sampai nanti kita cuma jadi consumer gitu. Jadi memang harus berpikir dan harus bisa menentukan, dan tadi harus punya tujuan akhirnya apa. Karena dengan itu ya at least kita punya 50% lah buat mencapai itu gitu. Tapi kalau nggak punya kan nggak tahu kemana arah. Mas Domo ada yang mau ditambahin? Ya sama sih sebenarnya, seperti itu juga. Memang harus ada tujuannya dulu ya. Kalau kan nanti kan kita juga mengambil istilahnya yang kurang pas lah untuk, yang mungkin nggak bisa dibilang sia-sia, tapi kurang efektif lah atau efisien. Nah akan lebih baik memang lihat peluangnya juga. Itu kan ada jeda misal setelah lulus, daripada apa istilahnya mikir yang lain-lain, coba kira-kira ada prospek nggak di situ. Yang kedua juga lulusan S2 kan juga belum begitu banyak ya dibandingkan di luar ya. Justru itu malah jadi suatu peluang untuk saat ini, di zaman ini. Nah akan lebih baik lagi jika disesuaikan juga sama kira-kira negara tuh saat ini tuh butuhnya apa nih, apalagi misalnya 5 atau 10 tahun ke depan lah. Karena kan pasti kalian berkarir tuh ingin jangka panjang kan. Dan itu istilahnya melakukan S2 itu atau studi itu tujuannya untuk menyokong karir yang jangka panjang itu. Akan lebih baik jika kita udah nentuin dulu ya, kira-kira itu mau kemana sih gitu. Karena kadang-kadang yang aku observe belakangan, ya kebetulan kan di Triputra kita juga ada teman-teman MT ya, jadi kan kadang-kadang suka ngobrol. Kadang-kadang tuh anak-anak sekarang tuh banyak yang kayak gue habis S1 mau langsung S2 aja lah gitu. Bikin mungkin template aja. Iya, template lah ya, atau kayak degree semeter itu kayak akan mempengaruhi remunerasi gitu mungkin ya. Tapi kalau dari pandangan mas-mas kalian gitu, dari pengalaman ya, misalnya apakah sebaiknya habis S1 kita tuh coba kerja dulu supaya kita benar-benar kayak tahu nih, oh emang ini bidang yang mau gue tekunin, and then gue ambil S2, atau abis S1 langsung ambil S2 tuh ternyata juga ya no problem gitu. Gimana sih kalau menurut mas-mas kalian? Oke. Kalau menurut saya itu kembali ke orangnya juga. Ada kalau tantangannya tuh kalau misalnya setelah lulus S1 langsung bekerja. Apalagi kalau kerjanya sukses, itu biasanya agak males nanti diminta S2. Mungkin bukan malas juga ya, ada benturan kepentingan. Iya. Soalnya kalau dia ninggalin karirnya dia sekarang untuk sekolah, belum tentu setelah S2 itu karirnya juga langsung berkembang, atau malah nanti dia ada istilahnya kompetisi baru malah jadinya.
karena dia hampa selama berapa waktu kan. Iya. Nah, tapi ada baiknya juga di satu sisi jadi lebih tahu lagi sebenarnya apa sih yang harus saya ambil di S2 yang cocok buat kebutuhan pekerjaan saya. Seperti itu. Mungkin lebih bagus kombinasi ya, kalau bisa misalnya membujuk perusahaan buat sekalian mendanai. Iya, ya, tapi kan sekarang Iya. juga ada yang udah difasilitasi ya kayak kelas karyawan gitu. Maksudnya jadi kita sambil kerja juga, punya kebutuhan S2, kita bisa sambil belajar gitu. Nah, tapi mungkin kalau yang kasusnya seperti saya memang dari awal berpikir mendingan, toh saya udah tahu nih goal saya tuh mau di manufaktur. Walaupun pas di penghujung saya masuk dunia kerja, agak diimprovisasi lah, disesuaikan dengan ini keadaan di Indonesia. Tapi karena saya udah yakin, saya udah tahu goalnya mau ke situ, makanya saya bisa dengan percaya diri lah ngambil spesifik lah advanced manufacturing. Nah yaudah kalau seperti itu, menurut saya mengikuti jejak langsung sekolah lagi itu juga hal yang baik. Seperti itu. Ya tadi ya punya end in mind-nya mau apa gitu. Oke, kalau Mas Iman? Ya tadi ya keywordnya tadi masalah goal ya, ya kan. Tergantung tujuannya mau ngapain, karena timeline bisa beda-beda, gitu kan. Bahkan sekarang mungkin ada tren juga di mana vocational school juga berkembang, ya kan. Jadi mungkin kalau goalnya mau langsung kerja, ya udah belajarlah sebanyak-banyaknya yang mengenai prakteknya, yes. supaya pas lulus langsung bisa diserap oleh, ya kan. Atau kalau misalnya memang ada tujuan clear, misalnya mau jadi researcher atau jadi dosen, ya memang karirnya harus langsung di universitas terus. Tapi buat saya sih both. Yang penting adalah mindsetnya gimana kita tetap mau berkembang. Jadi kalau ngomongin S2 kan sebenarnya itu jalannya aja. Tapi yang harus adalah ya kita mau berkembang gitu. Karena kan mau itu berkarir di kantor kah, mau tadi jadi researcher kah, jadi dosen, atau bahkan mau jadi pengusaha pun, ya kita harus belajar gitu kan, nggak mungkin nggak. Nah caranya beda-beda aja. Gitu. Jadi ya what and why-nya tuh harus ditentuin dulu, ya how-nya bisa macem-macem kan akhirnya. Kadang ada yang ya lewat S2 atau lewat sertifikasi, mungkin kayak gitu ya. Oke. Tapi kalau buat kerja spesifik, kalau buat karir, saya tidak sarankan sebenarnya lulus langsung S2. Karena tadi kalau nggak tahu arahnya mau kemana, malah bisa jadi terombang-ambing, bisa jadi sayang karena itu waktu. Ya itu tadi ya. Nah, tapi sedikit penasaran ya, kalau kayak Mas Domu sama Mas Iman, gimana sih akhirnya bisa nemuin gue tuh end in mind-nya tuh mau ini gitu? Kalau saya kebetulan role model saya bapak saya. Oke. Bapak saya tuh juga engineer lah, menurut saya benar-benar terlahir buat engineer tuh jenis karakternya. Terus yang namanya bapak kan tiap hari ngeliat berarti kerjanya seperti apa. Terus juga dengar ceritanya pasti hubungannya ke sana-sana juga. Walaupun engineer-nya beda ya. Engineer sipil kalau bapak saya. Nah, saya waktu itu istilahnya melihat yang sedang berkembang di Indonesia itu pun dari cerita bapak saya itu juga kemungkinan manufaktur. Karena manufaktur ini kan nanti mungkin yang negara maju itu meninggalkan sektor ini ya manufaktur, mereka pindah ke jasa, ke bisnis. Sedangkan nanti tetap harus ada yang mengisi kan sektor ini. Itu biasanya nanti akan tumbah ke negara berkembang seperti Indonesia. Nah disitulah justru jadi peluang kita nih nanti buat istilahnya bisa unggul di saat orang-orang belum tertarik. Karena istilahnya bapak saya juga dulu mengambil bidang di tempatnya tuh yang di tahun 70-an itu juga belum begitu populer. Yang populernya setelah di tahun-tahun 2000. Nah, seperti itulah kalau dari saya sih terkait kenapa bisa kepikiran ya karena ada role model. Ada role model juga ya, ada role model. Tapi Mas Domu juga ya sambil nyari tahu lah ya, apa sih prospeknya ke depannya seperti apa gitu. Oke, kalau Mas Iman? Kalau saya mungkin ada hubungannya dengan tadi Mas Domu ngomong ya lihat aja kebutuhan ke depannya negaranya seperti apa gitu kan. Jadi kalau saya berangkatnya dari impact. Nah, dengan saya tuh mau menimbulkan impact yang positif ya buat orang banyak, makin bagus gitu yang terdampak. Dan itulah yang akhirnya jadi listrik semua orang butuh dan ternyata di Indonesia masih sangat minim. Ya ini kalau mau maju harus naik gitu konsumsinya gitu. Itu kapan sih Mas Iman nemuin? Itu memang ada triggernya sih. Saya menemukan itu pada saat saya kerja di oil and gas. Oke. Jadi setelah lulus S1 ya? Saya kerja di oil and gas karena kenapa? Karena ya namanya dulu anak muda ya.
diiming-imingi kan. Waktu itu saya masuk kuliah kan 2010 tuh. Itu zamannya tuh kalau cerita orang, wah kerja nanti di perusahaan minyak aja gitu, gaji gede, fasilitasnya lengkap segala macam. Jadi waktu lulus juga ya tergiur lah, tergiur. Tapi pada saat masuk ternyata waktu itu crash. Jadi tidak seindah yang tidak seindah dibayangkan. itu. Dan bukan cuma masalah crash dan impact ke saya gitu, tapi ternyata saya mendengar banyak cerita juga, impact ke banyak orang itu sangat banyak dampak negatifnya banyak banget. Bukan cuma ke pekerjanya yang kena layoff segala macam, tapi ternyata lingkungan juga. Apalagi sekarang kan udah makin ngetren tentang sustainability lah. Ya udah akhirnya dari situlah mungkin kepikiran, oh iya, gimana saya bisa menimbulkan dampak yang positif buat minimal orang sekitar saya, kalau bisa ya negara saya gitu kan. Dan narasi itu yang saya bawa ke waktu apply PDP gitu. Karena kan kalau pikir-pikir ya hidup kan cuma sekali, ya kan. Jadi ya apa yang bisa kita tinggalkan sebenarnya kan legacy gitu loh. Nah legacy itu ya gimana kita bisa meninggalkan yang positif dan berdampak lama gitu. Oke, menarik. Satu pertanyaan terakhir deh ya. Kadang-kadang kan ada orang yang punya stigma tertentu lah ya. Kayak, ya lu udah capek-capek dapat kesempatan kuliah di luar negeri, kok lu mau sih balik ke Indonesia gitu? Atau mungkin di kantor tuh kadang-kadang kan kita orang Indonesia tuh masih suka ngelihat apa ya, kayak luar negeri, orang bule atau lulusan luar tuh kayak kesannya wow banget gitu kan. Jadi kayak stigmanya tuh, ya lu kan lulusan S2 luar negeri, masa gini doang atau apa gitu. Pernah nggak sih menghadapi stigma-stigma yang kayak gitu terkait kuliah di luar terus balik lagi ke sini? Pernah, jelas itu. Sudah, cuma saya memberikan pandangan kembali ke mereka biasanya. Datangnya dari tempat kerja atau keluarga atau dari teman-teman tempat kerja ada, dari keluarga ada, dari teman dekat pun bahkan ada. Oke. Karena mungkin mereka punya pandangan udah capek-capek ke sana seperti yang dibilang, kenapa nggak sekalian aja sih? Kan pasti remunerasi sana lebih besar loh. Udah keluar, apalagi saya kan tadi ABI ya, beasiswa orang tua ya. Yayasan ayah bunda. Ya, ayah bunda. Udah kayak gitu, istilahnya nggak balik modal loh. Tapi menurut saya tuh bukan ngelihat, itu sangat jangka pendek sekali ya ngelihatnya seperti itu. Padahal justru kalau saya stagnan di sana mungkin bolehlah awalnya start gede. Tapi apakah teman-teman saya yang di sini nanti kalau memang mau berpikir murni uang ya, akan bisa juga setara sama saya bahkan lebih. Kalau mereka bisa berkarir lebih baik. Kalau mau mikir nasionalis ya memang harapannya negara kita pun juga baik yang beasiswa maupun yang non. Adalah kembali ke negara, terus membangun negara seperti Tanah Airku lah lagunya kan, yang sering diputar di tiap kali acara-acara. protokoler ya. Dan itu memang benar. Menurut saya kalau semuanya berpikir seperti hanya uang, nanti nggak ada yang mau kembali ke sini. Dan belum tentu mereka juga akan bertahan di sana. Sampai suatu saat nanti semua yang saingan mereka dari negara lain pun akan berpikir hal yang seperti itu. Mereka akhirnya mentok, nanti baru deh istilahnya pusing lagi di sana, masalah baru lagi, hal yang sama. Mau ke negara mana? Ke Mars. Kan nggak mungkin kan. Katanya 2030 kita udah bisa kerja di bulan, 2040 mungkin ke depannya nanti. Cuma intinya mindsetnya juga sih, istilahnya memang susah kalau segala sesuatu tuh langsung hanya uang saja yang dipikir. Pasti memang hitung-hitungannya ya jelas lah, remunerasi sana standar misalnya 25, di sini 5, oh udah jelas dong angkanya. Gapnya 20 loh, oh, jauh loh itu. Tapi kan kadang ngelihatnya juga ke depannya gimana, apakah emang Indonesia akan stagnan seperti itu? Menurut saya enggak. Indonesia justru peluangnya untuk berkembang tuh besar dibanding di yang sudah maju. Kamu akan istilahnya stagnan di situ dan kamu pendatang lagi judulnya. Nanti ada banyak konflik-konflik. Istilahnya tantangannya tuh yang bahkan udah bukan hal kemampuan kamu, tapi lebih kayak latar belakang kamu ini dijadiin senjata. Seperti itu. Dan sorry bentar motong dikit. Tadi kita sempat ngobrol di luar ya Mas, menarik yang pas Mas Domo tuh bilang juga soal di luar tuh karena udah lebih advance, semua tuh udah lebih tersistemize. Kayak kalau di sini kan kita ya memang sih kayak berat lah ya gitu, kayak semuanya masih manual, tapi di situ justru kita juga ada room untuk apa ya, berkreasi gitu kali ya Mas. Jadi ada lebih banyak room untuk kita do something gitu akhirnya. Gitu nggak Mas Domo? Betul, apalagi kalau di otomotif ya. Ini kalau saya lihat justru kayak di perusahaan seperti Dharma nih, istilahnya ya, sedang proses berkembang.
dan juga berani berinvestasi ya. Jadi saya juga sebagai yang istilahnya peneliti di perusahaannya pun enak nih kalau mengajukan anggaran, perusahaan mendukung. Gitu. Nah itu justru kesempatannya bisa dilakukan di situ. Dan saya nggak hanya melihat aspek apa ya, research and development ya, saya juga bisa melihat aspek yang lain. Sedangkan biasanya kalau udah di yang established nih, perusahaan-perusahaan otomotif established, kamu kalau udah kerja di JIK gitu misalnya, ya udah. Situ aja. Kamu akan taunya JIK sampai tua spesialis JIK. Padahal mungkin ada kesempatan lain loh. Karena udah di ini kan sistemnya udah jadi kan. Saya nggak perlu kamu cari-cari tahu yang lain, dah fokus saya di sini, kamu dibayar buat di situ. Kalau di Dharma kan kamu coba JIK, suruh coba belajar DICE, belajar part, malah jadi tahu kemana-mana kan. Dan exposure-nya juga ya, exposure-nya lebih besar biasanya di perusahaan-perusahaan yang memang negara-negara yang lagi berkembang ini. Kalau pandangan saya seperti itu. Dan itu bukan hal yang salah juga ya. Bukan hal yang salah. Justru malah kesempatan loh. Bisa istilahnya menyerap dari berbagai pengalaman dari berbagai bidang. Yang nanti mungkin bisa jadi bekal kita kalau kita mau berkarir ke depan ya. Siapa tahu. Oke, thank you. Kalau Mas Iman? Kalau dari saya, tadi masalah opportunity ya. Jadi ya kita sebagai manusia kan pasti tadi pengen berkembang. Jadi ya kita harus melihat opportunity mana yang besar gitu loh untuk kita di masa yang akan datang kan. Dan ya dalam konteks Indonesia, memang Indonesia kan kita lagi berkembang banget nih. Dan kita punya target 2045 itu kita generasi emas gitu kan. Jadi ya Indonesia emas gitu kan. Jadi kalau dilihat sebenarnya ya nggak ada keraguan sih harusnya kalau di situ ya, kalau ngomongin kesempatan yang ini, dan kalau ngomongin hidup di negara yang sudah maju kan itu setiap tahun kan mereka kan sebenarnya perkembangannya kan stagnan. Ya peningkatannya juga nggak signifikan. Growth-nya tidak signifikan, inflasinya juga cenderung stabil. Ya kalau memang ada orang yang mau hidupnya stabil cenderung turun ya mungkin jadi pilihan yang lebih tepat. Ya, pilihan yang tepat gitu kan. Tapi kalau kita sebagai lagi ya ini juga rumah kita gitu kan. Kita mau berkembang, memajukan negeri, ya di sini sih menurut saya lebih opportunity-nya juga lebih baik. Dan ya saya kadang mikir ya memang kalau di luar tadi gaji gede segala macam ya, tapi kan memang setiap saat rumput tetangga lebih hijau kan. Tapi kan kita nggak tahu apa namanya di sana ada mungkin ada apa ya, kurang-kurangnya apa kita tahu kan, pas disiram ternyata luntur hijaunya ya kan. Jadi ya udah, kita apa yang kita tahu aja, dan Indonesia kita udah lahir di sini gitu kan. Dan kadang saya mikir kalau saya udah sukses di Indonesia ya mendingan luar negeri buat liburan aja cukup. Yes. Bagaimanapun kadang-kadang ya udah ngerasain di Indonesia ya, bagaimanapun rumah tetap lebih nyaman lah ya, lebih enak. Oke, untuk me-wrap up ngobrol-ngobrolnya mungkin dari Mas Iman sama Mas Domo ada mungkin sedikit pesan-pesan kali yang bisa di-sharekan, kalau tipsnya apa sih untuk teman-teman yang ya mungkin sekarang lagi galau ya, lagi kepikiran pengen S2 lagi, apa sih yang perlu dipertimbangkan lah gitu. Kalau dari saya mungkin pertama, jika kalian yang baru lulus S1 nih ya, kalian harus cari tahu dulu nih goal kalian tuh apa sih, endingnya apa yang mau kalian cari. Ya mungkin kalau memang hanya sekadar istilahnya oh ya udah jalanin hidup, cukup uang yang penting bisa hidup aja, ya mungkin jadinya ya sudah S1 atau apapun itu bisa saya cukup. Namanya buat hidup mah menurut saya orang tidak sekolah pun masih bisa hidup, apalagi di Indonesia ya. Tapi pilihan juga kalau jika memang kalian ingin berkembang, punya mindset untuk maju, ya sekolahlah. Kalau ada kesempatan sekolah, kalau misalnya belum ada sekarang kesempatan ya boleh bekerja dulu. Atau misalnya masih ragu, udah ada kesempatan tapi masih ragu, mendingan bekerja dulu, cari tahu. Nah nanti setelah udah yakin, udah tahu goalnya, barulah putuskan, oh saya mau di sini. Cuma ingat, jangan lupa juga kembali lagi ke negara untuk istilahnya tetaplah Indonesia tuh berharap kita ini sebagai generasi-generasi penerus itu bisa juga membangun Indonesia dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada di luar seperti itu. Nggak semata-mata semua itu remunerasi ya. Memang saya tidak pungkiri kita butuh, namanya orang pasti juga ingin hidup enak ya, hidup
yang berkecukupan. Tapi ada juga pentingnya untuk pikirkanlah ke depannya nanti generasi yang berikutnya supaya bisa lebih sukses lagi anak-anak kalian. Kalianlah yang membangun ini di saat pergi sekolah keluar terus kembali ke Indonesia, mengaplikasikan pengetahuan sehingga nanti generasi bawahnya juga bisa lebih hebat lagi karena harus lebih hebat lah dari orang tuanya seperti itu. Oke. Thank you Mas Domo. Mas Iman? Ya, buat ya anak-anak muda lah ya. Padahal kita juga masih muda ya. Masih muda juga sih, belum tua-tua. Awet muda ya? Muda lah kita mah. Jadi, apalagi yang masih galau-galau gitu ya. Ya kalau dari saya sih pesannya kita harus open-minded. Ya jangan sampai kita hidup tuh berdasarkan template dan ikutin arus. Gimana biar open-minded? Ya kita harus terbuka, mencari tahu, ya kan. Kalau dari saya sih simple, ya baca, ya kan, cari tahu. Yang kedua bergaul, ya tanya. Karena kan kalau ngomongin pasti kita punya role model atau orang-orang sekitar kita, dan mungkin apalagi kalau ngomongin mau S2 gitu ya, itu banyak banget orang-orang yang bisa ditanya. Ada komunitasnya juga. Dan dua hal itu yang akhirnya mungkin tadi proses discovery-nya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Karena jangan sampai ya kita melakukan sesuatu itu cuma ya karena ya mungkin ngikutin omongan orang atau apa, dan akhirnya atau kita ya menyesal. biasanya orang kayak gitu habis S1, S2, kerja, menikah gitu. Betul, ya udah ya. Ya jadi itu jangan, pokoknya kita harus open minded dan kita harus punya goals ke depan. Yang kedua ya kita harus mau terus berkembang. Ya kan, mungkin kalau di-connect dengan value Triputra ya humility ya, kerendahan hati bahwa ya kita tuh belum cukup pintar loh. Yes. Ya kan, kita harus terus belajar, bahkan ya menurut saya sih proses yang tidak pernah berakhir sampai kita nggak ada gitu ya. Jadi itu harus terus dijalankan. Nanti mungkin pada saat itu dijalankan sehari-hari ya ketemu kalau tadi Mbak bisa nanya gitu kan, kau bisa nemuin gitu. Ya mungkin itu karena punya pikiran itu gitu. Ya kita harus selalu open minded dan mau berkembang gitu. Dan yang ketiga tadi ya Indonesia kita butuh penerus, ya kan. Bahkan di Triputra Group aja juga mengenai program suksesi juga itu kan salah satu topik yang sangat di-highlight gitu ya. Apalagi kita punya target 2045 tuh Indonesia tuh mau jadi negara maju. Jadi ya 3 poin itu sih buat anak-anak muda. Oke, terima kasih karena telah meringankan beban saya sebagai talent manajemen ya untuk mengedukasi anak-anak muda. Oke, seperti biasa kalau di Tripods tuh nggak ada kesimpulan, nggak ada yang gimana-gimana. Biarlah teman-teman yang mendengar ini yang menyimpulkan dan menarik insight mereka masing-masing dari obrolan kita. But anyway, terima kasih untuk obrolan yang seru dan sangat insightful sih menurut aku, karena kayak ya menurut aku Mas Domo sama Mas Iman sungguh menggambarkan insan Triputra yang kita harapkan membangun balik ke sini dan membangun Indonesia untuk jadi yang lebih baik. Terima kasih, semoga tidak kapok. Sama-sama. Terima kasih. Ngobrol-ngobrol di Tripods. Bye-bye. Bye-bye. Bye.